semua. Roma pasal 12 Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai sekian pembacaan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu kalau kita terlibat di dalam pelayanan Kristen gitu ya, banyak sekali tantangannya. Betul ya? Banyak sekali tantangannya. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah tantangan dalam pelayanan biasanya? Apakah tantangan dalam pelayanan? Apa biasanya apa? Waktu, iya, bagi para pekerja yang terikat dengan usaha, kesibukan dalam rumah tangga, pada akhirnya memang menjadi persoalan kalau kita berbicara tentang pelayanan. Bagaimana membagi waktunya, gitu kan ya. Terkadang apalagi kalau udah jadi majelis ya, pengurus, majelis, aktivis, ya itu membutuhkan energi yang lebih besar. Enggak cuma waktu kali ya, energi yang cukup besar. Energi tubuh, energi untuk otak kita, energi untuk perasaan kita, energi untuk rohani kita. Itu butuh besar sekali. Karena apa? Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga kita. Nah, sekarang kita memikirkan bagaimana gereja bisa bertumbuh. Wah, itu energinya besar. Waktu, energi. Tapi saya pikir itu memang terkadang harus kita hadapi. Permasalahan yang saya ingin ajukan adalah sekarang masalahnya apa tantangan yang ada dalam diri kita. Itu nih masalahnya. Waktu, energi, belum ada konflik, belum ada hal-hal lain yang akhirnya membuat kita berpikir dalam menghadapi tantangan pelayanan ini. Nah yang terpenting sebenarnya adalah diri kita. Apa sih yang menjadi tantangan bagi kita untuk melayani? Di dalam diri. Apa Bapak Ibu sekalian? Kita lihat yuk di dalam ayat yang tadi kita baca. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca ini sebenarnya berada di dalam sebuah konteks nasihat praktis dari Rasul Paulus. Dimulai ayat ke-12, pasal 12 ayat 1. Diawali dengan kalimat di mana Paulus memberikan nasihat yang begitu kuat kepada para pembacanya atau jemaatnya. Dan dia katakan ini dari kemurahan Allah aku mengatakan ini. Bukan dari diriku yang menuntut kamu, bukan. Tapi dari anugerah dan kemurahan Allah aku meminta supaya kamu mempersembahkan diri. Dia memberikan diri kepada Tuhan. Nah ini hal yang perlu dipikirkan. Ya kan? Yang kemudian nasihat keduanya adalah Paulus tidak hanya ingin mengatakan oke, kamu sudah mempersembahkan diri kamu untuk Tuhan.
Dalam hal ini bisa saja kamu persembahkannya dalam banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya pelayanan. Namun di dalam misalnya pelayanan itu, ada hal juga yang harus kamu tunjukkan, kata Paulus. Yang kedua apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Menjadi orang yang kemudian mempersembahkan diri kepada Tuhan, hidupnya harus selaras dengan panggilan itu. Harus selaras dengan persembahan yang diberikan kepada Allah. Harus selaras dengan Allah, bukan dengan dunia. Jadi Paulus menekankan sekarang, bagi orang-orang yang telah percaya pada Kristus, mereka diajak untuk memberikan diri mereka kepada Allah, yang kemudian hidup mereka tidak sama dengan dunia. Atau dengan kata lain, mereka harus mengalami perubahan. Nah, dua hal ini harus seirama. Contoh dalam pelayanan. Jangan dalam pelayanan pada akhirnya pelayanan kita terganggu karena kita pakai cara dunia. Cara dunia itu apa? Saya nggak mengatakan dunia itu semuanya salah. Cara dunia itu apa? Cara yang salahnya. Liciknya, suka menjatuhkan orangnya, suka menjegal, merugikan orang, gak punya perasaan. Itu yang gak boleh ada. Sebagai orang yang telah melayani, dia juga punya hidup yang sesuai dengan Allah. Sehingga pelayanan gak terganggu. Sering kan kita dengar nih ya. Ya tuh lihat tuh pendetanya. Apa khotbah di mimbar bagus, tetapi ketika di bawah tadi saya ngelihat dia bentak istrinya, dia kan? Jadi teladan nggak tuh? Hidupnya nggak diubahkan. Di depan orang, depan jemaatnya dia bentak istrinya. Hanya karena istrinya apa? Istrinya nggak menolong dia bawain Alkitab misalnya. Contoh, hal sepele jadi masalah, mempermalukan keluarga. Itu kan jadi batu sandungan tuh. Nah, saya pikir jemaat tahulah akhirnya. Nah, di dalam konteks seperti ini ya, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang dipanggil untuk mempersembahkan diri, yang kemudian dipanggil untuk tidak sama dengan dunia, tapi hidup diubahkan. Nah, Paulus pada ayat ketiga memberikan sebuah nasihat lagi. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku. Pada bagian ini Paulus berbicara dia mau mulai menggunakan otoritas. Dia menggunakan otoritasnya sebagai rasul. Dengan otoritasku sebagai rasul, aku ingin memberikan kepadamu nasihat yang lebih dalam lagi. Karena bagi Paulus, ada orang-orang yang sudah mempersembahkan diri dalam pelayanan, hidupnya katanya sudah diubahkan, tetapi waktu dia melayani, contohnya ada masalah. Masalahnya di dalam dirinya. Apa itu? Perhatikan berikutnya. Pada ayat ketiga dikatakan, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di dalam lingkup pekerjaan pelayanan Tuhan itu, ada orang-orang yang kemudian menempatkan diri seolah-olah saya lebih unggul loh kayaknya dari mereka. Saya lebih baik. Yang kemudian pada akhirnya muncul kesombongan tanpa sadar sih. Ya di dalam kalimatnya rendah hati, dalam melayanan ya sampai sampai parkirin mobil pun dia lakukan, tetapi apa yang dilakukan itu lahir dari kesombongan. Paham gak maksud saya? Lihat nih, saya bawain air minum buat pendeta. Gitu. Saya lebih baik dari kalian. Lihat nih, tuh saya pakai jas, tapi saya bantu ngambilin sampah di depan gereja. Saya orang yang peduli kan? Sombongnya di mana coba? Saya lebih peduli. Saya lebih rendah hati. Ini kesombongan. Dengan kalimat yang bagus banget. Nah Paulus melihat nih, ada gelagat yang gak bagus nih. Oke, dalam persekutuan kekuatan pelayanannya bagus sih, kompak.
Tetapi hati itu tidak menunjukkan jati diri seorang pelayan. Merasa lebih unggul, suka membandingkan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan yang telah mempersembahkan diri, yang sudah berbeda sebagai orang yang telah diubahkan, sepatutnya tidak perlu untuk membandingkan siapa lebih baik. Tidak perlu mengatakan saya lebih unggul daripada semuanya. Tidak perlu mengatakan lama pelayanan saya, lama saya jadi orang Kristen, pengalaman saya lebih banyak, maka saya patut untuk menempatkan jabatan itu dan ini. Tidak perlu, saudaraku. Makanya Paulus katakan, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nggak boleh. Saya pikir nggak cuma di gereja loh, di rumah juga sama. Sebagai saudara sekandung ya, saya pikir juga sama. Sebagai orang anak-anak Tuhan, penempatan diri kita pun sama di rumah. Nggak perlulah kakak tertua berkata, gue lebih baik. Di mana jatah saya untuk pekerjaan yang papa punya? Apa yang bisa saya terima? Bukankah saya udah banyak bantu dari papa mempercayakan toko itu, usaha itu. Tapi mana untuk saya? Kenapa dia yang kuliah jor-joran uangnya? Di mana sombongnya? Saya sudah bantu. Lebih banyak bantu. Saya sudah rela. Saya punya karier, tapi saya rela bantu usaha papa. Ya, sombong itu kelihatannya. Di mana bagian saya? Sama di rumah tangga juga begitu. Gak usah mengunggulkan diri. Gak usah hitung jasa kita dimanapun. Jadi akhirnya Paulus ingatkan dari ayat yang sama. Hendaklah ya kamu berpikir sedemikian rupa. Kata berpikir sedemikian rupa memang dalam bahasa Indonesia agak kabur pengertiannya. Tapi dalam bahasa aslinya penekanannya adalah menilai dengan bijaksana. Hendaklah kamu menilai dengan bijaksana siapa kamu. Siapa kita? Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Kuasai diri kamu. Ya, penekanannya pada penguasaan diri. Perhatikan. Dengan penilaian yang bijaksana itu. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan oleh Allah. Ukuran iman. Iman emang bisa diukur. Ada beberapa tafsiran dan perdebatan tentang ukuran iman. Tetapi saya mau melihatnya adalah bagaimana kita memiliki iman yang diukur di dalam pengorbanan dan kasih Kristus yang besar itu yang diberikan kepada kita. Keyakinan kita kepada Kristus yang telah melayani kita itu menjadi dasar buat kita. Kita harus menguasai diri. Kita udah dilayani Kristus. Kita tidak perlu berbuat apa-apa supaya kita menjadi orang yang disebut anak-anak Allah. Tidak perlu. Dia lakukan. Karena apa? Masalah untuk jadi anak-anak Allah adalah dosa yang menghambat kita untuk menjadi berelasi dengan baik dengan Bapa. Dia bereskan. Dia layani kita. Aku mati untuk kamu. Kamu nggak perlu berbuat apa-apa. Dengan percaya kepadaku, kamu anak Allah. Ukurannya Kristus yang sudah melakukan sesuatu yang besar buat kita. Yang pada akhirnya kuasai diri kamu. Kamu gak lebih unggul daripada Kristus. Kamu gak lebih hebat daripada Kristus. Kita semua gak lebih baik dari siapapun juga. Karena semua anak-anak ini adalah anak-anak Bapa yang dimenangkan oleh Kristus. Semuanya sama. Sebabnya Paulus katakan kuasai diri kita. Supaya apa? Dengan penilaian yang bijaksana tentang saya dengan Allah, saya dengan Kristus, yang pada akhirnya kita tahu diri kita. Siapa kita di hadapan Allah membuat kita tahu diri. Bahwa saya tidak lebih baik dari siapapun. Bahwa saya tidak lebih utama dari siapapun. Saya nggak lebih penting dari siapapun. Kita berani menilai diri dengan jujur. Penilaian yang bijaksana membuat kita tenang. Di hadapan Allah kemudian kita berkata inilah aku Tuhan. Dan akhirnya menjadi seorang yang rendah hati. Ya kemudian
Kita akhirnya memiliki keyakinan sekarang bahwa apa yang aku miliki itu adalah sesuatu yang Tuhan bagikan. Itu yang saya coba tekankan. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kata yang dikaruniakan itu ada makna sharing di sana. Share. Dibagikan. Jadi maunya Tuhan yang membagi. Ini siapa saya, siapa kamu di hadapan Allah. Sekarang Kristus telah menebus semuanya dan Allah yang membagi semuanya. Seolah-olah ini kamu bukan dia. Dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Biarlah kamu yang adalah kamu itu yang telah diubahkan oleh Allah. Kamu yang sekarang ini telah mempersembahkan hidup bagi Allah. Kamu yang sekarang aku mau pakai karena itu kuasai diri kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita berbeda. Dan kemudian dengan tenang di hadapan Allah, kita berdoa. Tuhan, apa yang telah Engkau bagi kepada saya? Saudara, saya teringat kisah Yusuf, saudara. Kalau kita melihat Yusuf ya, sepertinya Yusuf itu menjadi anak yang benar-benar gak berguna waktu di rumah Yakub. Betul gak? Sepertinya gak berguna, cuma jadi tukang antar makanan ke kakak-kakaknya. Begitu doang. Gak kelihatan kalau dia itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang besar. Kemudian hari. Tapi dia lewati perjalanan kehidupan yang begitu susah. Kakak-kakaknya cemburu sama dia dijual kepada orang pengelana, dijual di Mesir, dibeli oleh Potifar, di rumah Potifar. Nah ini yang selalu terulang di dalam catatan kisah Yusuf adalah dia mengerjakan segala sesuatu dengan excellent. Yang terbaiknya. Yusuf hanya mengenal diri sebagai anak Yakub, anak bungsu. Mamanya mati ketika melahirkan dia. Sampai situ. Yang dia lakukan sekarang adalah di negeri orang ini, saya nggak tahu siapa-siapa, karena mentalnya, pihaknya itu udah bagus, udah diubahkan. Makanya ketika di negeri orang itu, di rumah orang, dia kerjain, ya udah, nggak digaji sekalipun, saya lakukan ini. Yang terbaik, excellent. Akhirnya Potifar menempatkan dia jadi orang nomor 2 di rumah tangganya. Kecuali istrinya, nggak boleh dia jamah. Yusuf jamah. Yang pertama. Jatuh. Yang jatuhin bukan dia sendiri, istrinya Potifar. Dia menang untuk tidak jatuh ke dalam dosa seksual. Tapi itu menjadi keburukan karena dia di penjara. Di mana? Kalau sekarang tuh istana presiden kan ada pas pampres. Nah ini komandannya pas pampres yang memimpin penjara itu. Anggaplah ini penjara para koruptor. Dan Yusuf masuk ke penjara itu. Sekali lagi, Yusuf melayani kepala penjara itu dengan excellent. Nggak digaji, narapidana karena fitnahan. Sekali lagi, dia ditempatkan jadi orang nomor 2 di bawah kepala penjara. Sekali lagi, nomor 2. Dia tahu siapa dia, anak Yakub yang dibuang, yang dijual sama koko-kokonya, nggak berguna. Tapi yang saya punya adalah saya mengerjakan segala sesuatu dengan excellent. Bahkan ucapan yang adalah dia selalu mengkaitkan segala sesuatu itu dengan Allah yang dia kenal lewat Yakub, papanya. Itu sebabnya dia lakukan semuanya sampai dia menjadi orang nomor 2 lagi. Itu para koruptor, orang yang dibenci istana di bawah dia. Segala sesuatu ini ya Yusuf, aku serahkan kepadamu. Kendalikan penjara ini di tanganmu. Sampai dia menafsirkan mimpi. Waktu ditafsirkan mimpi, mimpinya terbukti benar, juru minuman lupa sama dia 2 tahun. Dia sabar. Sabar. Saya pikir dia juga berharap sih, ada orang di sana lewat juru minuman itu, dia bisa keluar dari penjara. Tapi nggak ada. Sampai Firaun bermimpi. Nah ini, sekali lagi. Yusuf datang menafsirkan mimpi dan kemudian mimpi itu terbukti. Posisinya apa lagi? Nomor 2 di bawah Firaun. Kecuali
tahta Firaun. Aku serahkan cincin meterai ini kepadamu. Keputusan di tangan dia. Siapa yang kenal dia? Dia mengenal dirinya adalah anak Yakub yang dibuang sama koko-kokonya. Saya hanya bisa mengerjakan yang terbaik, yang excellent. Waktu dia jadi nomor 2 orang Firaun, 7 tahun kelimpahan, dia mengorganisir kerajaan itu dengan demikian rupa, membangun lumbung-lumbung, bahkan arkeologi menemukan lumbung itu, tapi mereka nggak mengakui bahwa itu adalah Yusuf. Arkeologi menolak Alkitab, arkeologi sekuler menolak kebenaran Alkitab dan mereka mengatakan ini Firaun yang lain, bukan keturunan Ibrani. Banyak lumbung, berlimpah. Seorang yang hanya berpikir melakukan yang terbaik bagi Tuhannya selalu mendapatkan tempat nomor 2. Seluruh kerajaan ini aku berikan kepadamu kecuali tahtaku. Saudaraku, Yusuf menguasai diri sedemikian rupa. Pengenalan yang dalam tentang siapa dia, semuanya dihadapi dalam sebuah ketenangan. Perhatikan, dia nurut aja waktu dijual oleh kakaknya. Dia nurut aja waktu dia dibuat tidak adil oleh istri Potifar. Dia pun nurut aja ketika nggak ada yang mendengarkan dia. Juru minuman yang diharapkan itu melupakan dia. Dia nurut. Dia tenang. Dia sabar. Dia mengerjakan satu tugas. Saya lakukan segala sesuatu dengan excellent. Inilah orang yang bisa menilai diri dengan baik. Dengan tenang. Dengan rendah hati. Menghadapi semuanya. Dengan cara berpikir yang bijaksana. Dan dia pada akhirnya tahu bahwa semuanya itu Allah yang membagikannya. Siapa duga? Si anak bungsu ternyata punya kemampuan memimpin yang besar. Manajemen politik luar biasa dimiliki oleh Yusuf. Siapa tahu? Karena Allah yang membagikannya. Jadi saudaraku yang kekasih kepada Tuhan, seorang yang bernama Agustinus. Saya sedang membaca bukunya sebagai jadi saya membaca Alkitab, renungan harian saya. Plus 1 hari 1 doa dari Agustinus, Santo Agustinus. Dalam bukunya Confession. 2 hari lalu saya mendapatkan doanya seperti ini dari beliau. Siapa Agustinus? Bapak gereja. Sebelum Katolik dan gereja Kristen Protestan terbelah. Beliaulah pokok ya dari pemikiran teologi kita hari ini. Dalam sebuah doanya dia berkata begini. Ini doa yang disampaikan kepada Allah. Engkau juga mengaruniakan kepadaku keinginan untuk tidak engkau mengaruniakan kepadaku tidak untuk memohon lebih daripada apa yang engkau berikan. Dia berdoa, Tuhan, aku hanya berdoa dengan apa yang aku bisa minta. Nggak berani lebih. Karena dia sadar sesungguhnya segala sesuatu datang dari Engkau. Diberikan dari Engkau. Makanya Agustinus dengan kerendahan hatinya. Dia tahu panggilannya seperti apa. Dan dia kerjakan dengan baik. Buah pikir teologisnya mempengaruhi gereja Katolik Roma dan gereja-gereja reformasi. Bahkan kita, Calvinis sekalipun yang kita percaya, yang kita anut dalam aliran teologi kita, banyak pemikiran Agustinus yang tertuang di dalam pikiran Calvin yang kemudian hadir dalam pekerjaan pelayan gerejawi kita secara teologis. Lihat saudaraku. Seorang yang tahu siapa dirinya, menguasai dirinya, berpikir dengan benar, pengenalan yang benar kepada Allah, dan dia tahu siapa Kristus yang telah melayani dia lewat salib. Dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang besar. Apa yang Tuhan kasih, itu yang saya lakukan.
kuasai diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya Paulus mengingatkan pada ayat 6 dan 8. Berikutnya, pada ayat 4 dan 5, Paulus berkata, kalau saya simpulkan, ingat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dengan analogi tubuh ini, saya akhirnya melihat Paulus mengingatkan kita adalah gereja. Kita berbeda-beda. Kita tidak sama satu dengan yang lain. Artinya memang secara karakter mental kita beda. Karunia pun beda, kemampuan rohani pun beda. Tetapi kita disatukan dalam Kristus sebagai gereja. Kita satu. Sekarang ingat ya, kuasai diri kamu karena kita adalah gereja. Ya, kita sekarang sesama anggota gereja GKIM Saron Cirebon. Bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap gereja tetangga kita? Mereka kompetitor atau mereka juga adalah gereja? Kita bersama mereka, kita juga berkata, kita gereja. Permasalahan kenapa gereja tidak jadi berkat adalah karena kita tidak mengakui kita adalah gereja. Semua orang percaya adalah gereja. Di antara kita pun di sini, kita tidak mengakui perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan berapa banyak dari persoalan gereja adalah karena perselisihan, percekcokan, salah paham yang dikembangkan dan kemudian kita memisahkan diri. Gak usah berkata pecah gereja. Bagaimana Anda bersama duduk sekarang, itu bisa menunjukkan, saya gak mau dekat sama dia. Saya akan berada di sana. Saya gak mau satu ruangan sama dia dalam majelis. Kalau dia masuk, saya keluar. Itu pernah saya dengar yang dilontarkan kepada keluarga kami. Kalau ada pendeta Eko sama istrinya, saya keluar. Kami berdua bertanya, salah kami apa? Wah saudaraku, itu gereja? Itu bukan gereja. Kita dunia. Dunia aja, meskipun punya alasan politis, diplomatis, kadang-kadang benci, baik. Ya toh, AHY sama Puan bisa ketemu. Betul nggak? Bapaknya sama emaknya Puan pernah ketemu nggak? Politik mah bisa lihat tuh dunia tuh, lihat tuh cara dunia. Lebih bagus dari gereja, saya bilang. Saya ngomong, saya lontarkan. Dunia lebih baik dalam berelasi, berpolitis, dan berdemokrasi daripada gereja. Ingat, kita terikat dalam Kristus. Kita satu sama lain saling bergantung. Kita itu saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Dan kita semua disatukan oleh Roh Kudus untuk melayani. Kita adalah gereja. Tidak boleh yang namanya kemudian kita memisahkan diri, saling membenci. Sampai Yohanes juga ngomongkan, membenci adalah satu tindakan membunuh secara rohani di hadapan Allah. Siapa yang kita benci pada hari ini? Saya harap jangan ada ya. Ayo kita bersatu sebagai gereja. Dengar cerita Pak Tio tadi mengatakan bahwa sekarang gereja belum sepenuhnya kan yang hadir dalam kebaktian ini. Siapa tahu tuh ada orang-orang yang gak mau datang karena apa? Kesempatan pandemi gak mau datang. Kenapa? Kemarin-kemarin gua susah. Karena apa? Ya sungkan aja sih. Sekarang mumpung pandemi gak datang, sekarang ya kesempatan. Saya memilih gak mau datang lagi ke GKIM Saron. Siapa tahu? Saya gak tahu ya Pak Tio ya. Siapa tahu? Kesempatan. Kalau ditanya alasannya apa? Online aja. Kalau di hati udah dongkol dari 10 tahun yang lalu. Gue kesel sama kebijakan gereja. Yang enggak begini dan begitu. Kesempatan gue tinggalin kalian. Saya gak mau pelayanan lagi. Kebencian pada Tuhan. Bukan kepada gereja. Tidak mau melayani. Urusannya sama Tuhan. Bukan sama gereja.
Jadi ketika kita tidak mau melayani, bukan urusannya sama kita. Saya sih punya prinsip, nggak ada urusannya kamu nggak melayani, nggak apa-apa. Udah dibujuk nggak apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang memanggil kita siapa? Tuhan. Tuhan yang kasih kan, Tuhan yang bagi kemampuan kita. Ketika kita nggak mau pakai, apa yang terjadi? Urusan sama Dia yang kasih. Ingat nggak karunia perumpamaan tentang talenta? Siapa yang nyimpan cuma satu, padahal kecil tuh satu talenta, disimpan di bawah tanah, nggak mau dipakai, nggak dikembangin, apa yang terjadi? Diambil sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, lu nggak berguna lagi. Gue cabut semuanya. Silakan dengan keputusanmu ketika engkau tidak mau lagi terlibat dengan gereja. Paulus pun akhirnya mengingatkan kita. Makanya saya harus mengarahkan kita nih. Sebelum saya mau melayani dengan karunia. Melayani sesuai karunia. Beres dulu deh hati kita. Beres dulu nih kesatuan kita sebagai gereja. Sesuai dengan arahan Paulus. Baru Paulus akhirnya mengatakan yang berikutnya ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Ayo sekarang kita melayani dengan karunia yang ada. Ada berapa karunia di situ? Ada 7 karunia pokok gereja sebenarnya di sini yang dituangkan oleh Paulus. 7 karunia pokok. Yang semuanya terkait dengan pelayanan gerejawi. Pertama adalah bernubuat kata Paulus. Apa itu bernubuat? Oh, Pak, berarti kita bisa bernubuat? No, bukan dalam konteks seperti zaman perjanjian lama. Pada intinya bernubuat adalah seperti Nabi bernubuat. Dulu teks kan belum ada seperti kita sekarang. Nabi berbicara, dia berinteraksi dengan Allah dan dia sampaikan suara Allah. Kita memiliki suara itu, Alkitab, firman Allah. Vox Dei, voice of God, suara Allah. Verbum Dei, tulisan Allah yang adalah juga suara Allah. Ini yang kita beritakan. Ini yang kita nubuatkan. Bukan dari kemudian semalam saya bermimpi masuk ke neraka. Kalau udah masuk neraka gak bakal balik, udah mati. Siapapun yang masuk neraka pasti mati ya, betul ya? Kalau bisa balik tuh hebat gitu ya. Cuma Yesus, menurut 1 Petrus, turun dalam kerajaan maut. Dalam kematiannya dia bangkit. Yang bisa keluar dari tempat itu. Memberitakan siapa dia. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bernubuat adalah bagaimana orang itu diberikan kemampuan untuk memahami firman dan memberitakannya, mengarahkannya. Suara Allah ini dibunyikan. Tidak hanya pendeta, penginjil. Anda yang kemudian sadar membaca firman punya dorongan yang kuat untuk dibagikan. Anda menulis, Anda membuat renungan, Anda memberikan audio, rekaman, kalimat pendek. Anda bernubuat atas dasar firman. Itu panggilan Anda. Kalau Anda dan saya punya kemampuan seperti itu, kerinduan seperti itu yang muncul dari hati yang kuat. Siapa tahu itu adalah karunia kita. Memberitakan firman. Yang kedua, Paulus akhirnya mengingatkan kita tentang apa? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang yang selalu melakukan sesuatu dengan senang hati. Kalau saya di tempat saya pelayanan yang dulu sekali, di sebuah desa, saudara, itu menarik sekali. Itu gedung gereja kami itu kursinya nggak begini. Jadi satu-satu kursi yang lipat itu ya. Nggak ada yang perintah ini orang, nggak ada yang suruh nih orang. Ada aja itu kursi itu nggak pernah yang namanya bengkok. Mau hari biasa, mau hari Minggu. Pokoknya datang ke gereja, dia rapihin. Dia ukur. Safnya. Pokoknya tuh gereja dipakai nggak dipakai, rapi banget. Sampai Alkitab di mimbar, semua di mimbar. Dia atur sedemikian rupa untuk semuanya layak dilihat oleh jemaat ketika beribadah. Sesuatu yang gak beres tentang kain yang belewat gitu ya, dia beresin. Hatinya hanya menginginkan, saya bersihin ya Pak, boleh ya silakan. Saya rapin Pak, silakan. Kamu disuruh gak? Enggak, pengen doang, kayaknya gak enak. Ngelihatnya dirapihin. Kenapa kamu lakukan itu?
Saya aja nggak enak lupa ngelihat kebaktian tuh ada kertas di ujung depan itu. Pak pendeta kan nggak pakai ya. Dan dia layani dengan baik itu gereja. Nyuci piring, dia bikin tim cuci piring. Wow, itu pelayan. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan tentang kerapihan, dan kita mengerjakannya bukan karena lebih unggul, Anda pelayan. Di rumah, Anda yang paling bersih dan rapi, nggak usah disuruh, bukan karena perfeksionis. Anda mau melakukan apapun untuk orang lain, Anda pelayan. Gereja butuh pelayan seperti itu. Selain ada orang yang berfirman, ada yang melayani, kemudian ada yang mengajar. Seorang pengajar adalah orang yang benar-benar menuangkan pikirannya dan dibagikan dalam sebuah kelas. Mungkin kita butuh ketua-ketua kelompok kecil yang bisa mengajar. Mungkin gitu ya Pak Tio ya. Bapak Ibu sekalian yang punya hati mau mengajar. Saya pengen jadi ketua kelompok kecil. Gereja ini perlu bertumbuh lewat kelompok kecil misalnya. Pak Tio bimbing kami mau menjadi kelompok itu. Ajar kami gimana sih jadi ketua kelompok kecil, dan Anda punya kerinduan yang besar untuk memimpin seperti itu. Ayo lakukan. Jangan dihambat. Pikiran Anda yang sudah dikuasai Roh Kudus itu bagikan untuk membangun jemaat yang lain. Orang gak memikirkannya, Anda memikirkannya berdasarkan firman dan ingin diajarkan. Ayo, gak cuma ke anak-anak misalnya. Ke orang dewasa juga perlu. Ada yang Tuhan kasih di dalam gereja adalah orang yang suka menasihati. Para konselor-konselor yang dibutuhkan. Siapa di sini yang kemudian didatangi oleh anak muda dan kemudian minta nasihat, Pak saya boleh gak ngobrol? Berapa banyak yang suka diajak ngobrol sama anak muda. Atau keluarga yang sedang kacau. Pak, Bu, saya pengen ngobrol sama Bapak Ibu. Ada waktu. Saya kan bukan pendeta dalam hati dia. Bukan penginjil, kenapa dia minta nasihat sama saya? Siapa tahu Anda adalah digerakkan Roh Tuhan oleh orang itu untuk minta nasihat kepada Anda. Anda diberikan karunia untuk menjadi seorang penasihat. Emang seorang penasihat dalam gereja itu tidak hanya hamba Tuhan, tapi jemaat. Dan porsinya, ada survei mengatakan seorang penasihat itu sangat jarang dalam gereja. Kalaupun ada, Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi penasihat bagi jemaat yang menggembalakan, membantu penginjil pendeta untuk membimbing jemaat. Siapa? Dan Paulus juga lihat ada orang-orang yang suka memberi dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, seorang pemberi, pelayan yang suka memberi. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak dikomplain begini? Bapak Ibu udah sharing sama istri atau suami, tadi saya kasih gereja 50 juta. Hah? Lu gak mikir anak kita sekolahnya gimana besok? Wah, Ma, itu tuh udah gampang lah Tuhan yang kasih. Udah kita salurkan aja. Seorang pemberi terkadang dia lupa kebutuhan keluarganya. Dia akan habis-habisan untuk pelayanan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ini kelemahan seorang pemberi. Siapa di antara Bapak Ibu semua yang suka dikomplain gara-gara itu? Uang lu kemana aja sih? Kan gua udah kasih kemarin. Mau ngomong malu ya. Kemarin udah gua bagi ke anak sekolah minggu kayaknya butuh duit. Saya kasih tuh duit untuk uang sekolahnya. Aduh. Kasih tahu kek. Sorry ya. Selalu minta maaf karena kita membagikan harta kita. Hati Anda adalah hati seorang pemberi. Bagi pasangan, anak, keluarga, menantu, mertua yang punya hati seperti ini, jangan dikomplain lagi. Tunjang mereka. Berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih berkat. Kalau dia kasih semua habis Tuhan. Seorang pemberi bisa habis-habisan. Dan saya menjumpai orang itu. Dia rela tinggal dalam sebuah rumah yang dia pilih, tempat yang lain yang dia miliki. Satu persatu dia minta sama anak-anaknya, boleh gak mama jual? Kenapa mama? Mama cuma cukup segini deh, uangnya nanti kasih mama. Lalu mau diapain mama? Mama punya hati tuh ada satu pensionaris tuh di sana, mama mau kasih ratusan juta. Anak-anaknya harus maklum pada akhirnya.
Ya udah mama mau di situ, silakan. Anak-anaknya nggak mau menghambat. Anak-anaknya bisa berpikir, tuh warisan gile emak, kasih misionaris. Bisa, tapi anak yang baik dia akan tunjang, silakan. Karena itu karunia Tuhan. Mungkin ada orang yang suka memimpin. Organisasinya baik. Dia mengelola, memanage semua dengan aturan yang rapi. Ini pemimpinnya administratif ya. Rapi tersusun, notula rapat di rumah aja keuangan rapi tersusun, tercatat, semua bisa dipertanggungjawabkan. Ini belanja saya kemarin, ini kemarin saya belanja ke bengkel mobil, semua dipaparkan. Dan di gereja membutuhkan seorang admin seperti itu. Dan Anda pengen sekali, Tuhan saya rindu pengen bantu bendahara. Saya pengen jadi sekretaris bukan karena ambisi, pengen tuh rapih itu namanya data anggota jemaat kemarin tuh saya nanya nomor anggota saya susah amat tuh gereja. Pengen dirapihin. Ayo. Siapa yang punya hati seperti itu? Terakhir, murah hati. Di gereja butuh para pelawat-pelawat yang tangannya, kakinya siap datang ke rumah siapa saja. Dengan kemurahan hatinya, dia mau membasuh luka dari jemaat. Bapak Ibu pernah merawat datang ke rumah jemaat yang gak ada orang. Sementara orang itu udah terbaring lama, anaknya sibuk bekerja dan ininya basah. Sampai menimbulkan luka dan gak terawat, bau kan. Saya salut terhadap seorang emak. Dia bantu engkong gitu. Dibukain bajunya, dicari di rumah itu nggak tahu tempatnya, dia ambil pokoknya yang bisa dia lakukan, membersihkan luka itu. Saya aja yang dekat itu bau, tuh emak nggak ada rasa jijik, hatinya begitu murah, punya belas kasihan yang besar. Kong tahan sakit ya Kong ya. Musa sabar ya Musa lama ya. Ya Cim. Saya tungguin Cim bersihin dia. Padahal di hati udah. Kalau ada minum kenapa gak ada nih minum untuk buat enak saya nih. Waduh saudara. Telaten. Kalau Anda begitu hati yang besar untuk bisa menolong orang dengan seperti ini. Anda rindu melayani anak-anak yatim, anak rindu melayani dengan kemurahan hati untuk melihat, nih encim engkau mau diapain, ini saya bantu kemana. Anda punya kemurahan hati yang besar, mungkin itu karunia Anda. Saya mau bertanya, jemaat semua, 7 karunia pokok ini yang sebenarnya membangun gereja. Dari 7 itu Anda dikaruniakan, dibagikan Allah apa? Ayo berkontribusi. Ayo berinteraksi. Ayo bermitra. Kita bangun hubungan yang baik. Udah urusan gereja enggak cuma berpikir tentang salah paham udah. Sekarang bagaimana saya bisa memberikan diri sebagai persembahan yang hidup yang saya tunjukkan lewat gereja ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah ini akhirnya mendorong kita untuk memenuhi maksud Allah. Allah punya kerinduan agar kita menjadi gereja yang terus bersatu. Allah punya kerinduan agar kita bermanfaat bagi keluarga, lingkungan. Allah menginginkan kita itu saling membangun dan kita dibangun. Allah ingin kita bertumbuh dan menumbuhkan. Allah ingin kita diberkati dan memberkati. Itu maksud Allah dari semua ini. Allah nggak memaksa untuk melayani. Tapi kalau kita adalah orang yang telah diubahkan oleh Allah, tidak sama lagi dengan dunia, hati melayani itu adalah ketulusan. Karena itu dengan sikap hati yang diubah, mari kita saling dukung. Kita bekerja sama. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Saudara, apa karunia saudara? Maukah kita memanfaatkannya pada hari ini? Bagaimana sikap hati kita untuk mau melayani sekarang?
di rumah, di gereja, dimanapun. Dengan karunia yang Tuhan bagi, apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat? Mari kita berdoa. Tunjukkan kepada kami apa yang kau bagi kepada kami ya Bapa. Tunjukkan dari hati kami yang tenang, tulus, dan murni. Yang selama ini, yang belakangan waktu ini kami nggak mengerti bahwa itu adalah karunia rohani yang kau berikan kepada kami. Hati kami begitu terdorong untuk melakukannya. Semangat kami begitu luar biasa ketika kami melakukannya. Kalau itu adalah karunia yang kau berikan, ini kami. Kami mau bermanfaat bagi gerejamu, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi negara ini. Kami ingin melayani sesuai dengan karunia rohani ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.